Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat jumpa lagi dengan Ana di Zakia Channel. Sobat, kali ini ada yang beda dengan postingan-postingan Ana sebelumnya, dimana kali ini Ana ingin mendokumentasikan kenangan diri Ana sewaktu mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ana perihal hukum ulang tahun sekitar 1 tahun yang lalu. Sebenarnya Bapak sebelumnya sudah ngasih tahu bahwa hukum perayaan ulang tahun dalam pandangan Islam itu dilarang. Tapi berhubung Ana lihat video di YouTube yang membahas perayaan ulang tahun, di mana alasan-alasan pernyataan pada video itu cukup rasional dalam bolehnya ulang tahun, hingga membuat Ana harus membandingkan dengan pernyataan Bapak sebagai perbandingan. Nah sobat, yuk kita saksikan video Ana. Pak, ini dia nengok di YouTube ada acara ulang tahun membolehkan ulang tahun, tapi kata Bapak dulu ulang tahun itu nggak boleh. Gimana ya Pak? Mana coba? Pasti habis buka pintu langsung dikasih kejutan. Ini kan hari ulang tahunku, kok nggak dirayain sih? Tidak deh, tapi kan aku pengen dirayain ke teman-teman lainku. Kenapa lagi nih Bu? Tuh, si Jali minta dikuatin aja ulang tahunnya. Ya sudah, dikuatin aja. Gitu aja kok repot. Enggak, kan katanya kita nggak boleh bikin ramalan baru. Jadi gini ya Bu, kita yang nggak boleh itu ketika mengadakan perkara baru dalam urusan ibadah. Kalau dalam keseharian itu boleh-boleh saja, termasuk merayakan ulang tahun itu. Benar, perayaan ulang tahun itu sebenarnya hanyalah salah satu bentuk kegembiraan dan rasa syukur mereka saja karena sudah dilahirkan atau diberi kehidupan oleh Allah. Jadi boleh ya merayakan hari ulang tahun itu. Bukan saja adalah boleh, menjadi tidak boleh itu apabila berlebihan dalam merayakannya dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Ya, misalnya acaranya terlalu mewah, bahkan sampai undang-undang karena malu gak bisa buat acara ulang tahun. Oh gitu. Terus contoh acara yang diharapkan seperti apa? Misalnya diisi dengan acara foto atau potongan. Kayak barang-barang. Jadi baiknya acara ulang tahun itu diisi dengan apa? Ya yang sederhana saja, asal bermanfaat. Misalnya bagi-bagi makanan kepada teman atau kerabat, lalu berdoa bersama agar Allah memberikan keberkahan dengan umur yang panjang. Siap-siap. Terus kalau pakai acara potong bunga itu boleh apa tidak? Boleh saja. Kalau kuenya emang harus dipotong dulu sebelum dimakan, yang nggak boleh itu ketika kuenya dibuat lebar-lebaran atau bahkan dicorakin ke muka. Terus kalau ada yang memberi ucapan dan memberi hadiah ulang tahun itu gimana hukumnya? Boleh saja, karena dalam ucapan selamat itu mengandung doa dan saling memberi hadiah juga dianjurkan dalam Islam karena bisa membahagiakan sesama. Terus kalau pakai acara keliling gimana? Nah, itu sebenarnya yang menjadi perhatian kita. Karena di keliling itu sebenarnya tidak ada dalam tradisi kita. Sehingga sebagai ulama kita, secara tegas melarang itu karena dianggap bertasan atau kebiasaan orang non-muslim. Oh, jadi itu alasannya. Kalau begitu ya sabar aja. Maksudnya, si Jani kan kita dirayain ulang tahunnya karena dia pengen keliling itu. Ya, biarkan saja. Tidak masalah. Si Joni kan masih anak-anak. Bagi itu sebagai mainan atau kesenangan dia. Kecuali kalau yang udah mulai dewasa. Mulai ditertibkan acara ulang tahunnya. Gak usah pakai begituan. Alhamdulillah. Mereka paham juga. Ya sudah kalau gitu. Aku siapin acara untanya Joni dulu. Nah, itu dong. Cakep. Masih. Oh itu. Gini, tapi menurut Bapak menurut Bapak, channel itu setengah-setengah. Satu sisi itu membolehkan karena dianggap itu masalah keduniawian bukan dunia. Satu sisi itu dilarang kalau ada acara yang berlebihan, ada duit lilin. Nah itu setengah-setengah. Jadi itu kalau dibawa ke syariat itu nggak nyambung. Syariat itu jelas bahwa Rasulullah
awal dan terbaik umat ini itu tidak pernah menjatuhkan ulang tahun, baik dalam kecil-kecilan maupun besar-besaran. Yang dimaksud berlebihan itu adalah hal-hal ibadah yang menyelisih syariat, itu yang dimaksud berlebihan. Bukan ukuran itu pesta besar atau pesta kecil, bukan. Kalau itu sesuai dengan syariat, walaupun itu besar, mengeluarkan dana besar, nah, itu juga nggak berlebihan. Misalkan kita kurban unta, kurban sapi, itu juga dengan syariat. Berapa biaya yang kita keluarkan? Besar kan? Itu tidak dikatakan berlebihan dalam beragama, karena itu memang sesuai dengan syariat, itu perintah. Jadi kesimpulannya bahwa satu, ulang tahun itu tidak ada contoh dari Nabi. Nabi tidak pernah menjalankan, istri Nabi tidak pernah mengamalkan, sahabat-sahabat Nabi tidak pernah mengamalkan. Nah, berarti itu hal yang baru. Itu bukan masuk perkara dunia, bukan. Itu sudah masuk dalam ranah ibadah. Alasan pertama, di dalam ulang tahun itu mengandung doa. Karena memang mendoakan happy birthday to you, happy birthday to you, itu doa. Nah, setiap doa itu ibadah. Jadi nggak bisa dikatakan itu bukan di luar ibadah, nggak bisa, itu ibadah. Alasan kedua lagi, itu ditetapkan waktunya. Dia mengadakan begitu kalau ulang tahun. Nah, kalau mendoakan itu ya setiap waktu, nggak mesti dengan 1 tahun sekali. Nah, itu yang dikatakan melakukan sesuatu yang di luar dari ketentuan syariat. Nah, karena itu termasuk bid'ah, maka masuk dalam sabda Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah itu sesat dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Jadi setiap muslim hendaknya sami'na wa ata'na terhadap apa yang dibilang oleh Rasulullah. Kedua, alasan dalil kedua, di samping itu bid'ah, kedua itu tasabbuh, menyerupai orang kafir. Tasabbuh itu hukumnya haram, di mana Rasulullah itu bersabda, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nah, ulang tahun itu pertama kali siapa yang mengadakan? Nah, jangan beranggapan yang mengadakan itu orang Nasrani, bukan. Jangan beranggapan yang mengadakan pertama kali orang Yahudi, bukan. Yang pertama kali melakukan ulang tahun adalah Fir'aun. Kalaupun banyak umat Nasrani yang mengadakan ulang tahun, itu meniru tradisi Fir'aun. Kalau banyak orang Yahudi yang mengadakan ulang tahun karena mengikuti tradisi Fir'aun. Kalau banyak umat Islam yang mengamalkan ulang tahun karena dia mengikuti tradisi Fir'aun. Apa buktinya? Buka surat Kejadian. Surat Kejadian 40 ayat 20. Di situ disebutkan 3 hari kemudian, yakni ketika ulang tahun Fir'aun, dia mengadakan pesta besar di antara para hamba-hambanya. Lalu Fir'aun mengangkat ketua para juru minum dan ketua juru masak, juru pembuat roti. Dan di dalam surat Kejadian itu nyata bahwa yang pertama kali mengadakan ulang tahun adalah Fir'aun. Umat Nasrani nggak bisa mengklaim itu tradisi Yesus, Yesus nggak ada. Nabi Musa juga nggak pernah, Abraham juga nggak pernah mengamalkan ulang tahun. Tapi justru di Alkitab itu, di dalam surat Kejadian dan surat lain itu
disebutkan begitu bahwa ulang tahun adalah tradisi Fir'aun. Jadi gimana? Gitu. Harus paham. Jadi kalau ada konten-konten yang nyeleneh, jangan mudah ditanggapi. Karena apa? Karena mereka faktor kepentingan. Kepentingannya apa? Ada kepentingan bonus, kepentingan kepingin mendapatkan subscribe yang banyak, like yang banyak. Dia tidak mempertimbangkan apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Maka hati-hatilah. Ya, ada pertanyaan? Ya, udah.